tadi contohnya apa katanya orang disuruh istighfar terus senyum-senyum aja ya. Jadi jangan nyuruh. Kita istighfar aja. Kita yang istighfar. Kenapa? Karena nanti nular. Ya. Kan kita istighfar nih. Astagfirullahaladzim. Nah, orang yang nggak istighfar itu kan dia mendengar. Mendengar. Maka istighfar kita pun jalan di badannya. Lama-lama dia yang istighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu Bu Isa udah sering banget itu mencobanya untuk mau tahu sebagai riset juga ya. Terhadap anak-anak, terhadap suami. Apalagi suami disuruh istighfar, ya bisa lah. Ya. Ayah istighfar, ayah. Itu langsung batang otaknya tegang, langsung lo nyuruh-nyuruh gue gitu. Mending kita yang istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti ke istighfar yang ke-5 kali atau yang ke-7 kali ngikut kok suami. Anak juga ngikut, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau misalnya ada satu masalah yang kita kaget, ya kita langsung istirja, innalillahi wa inna ilaihi. Itu langsung ngikut semua, innalillahi wa. Karena apa yang kita lafazkan, makanya diminta pada saat kita berzikir agak ya terdengar sedikit, agar juga terdengar oleh orang sekeliling itu, telinganya. Dan itu juga jalan di sistem saraf mereka, ke otak, ke jantung. Dan karena tidak kita suruh, sehingga dia tidak denial, maka dia langsung istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Itu waduh, itu udah berkali-kali tuh bisa ya coba sendiri gitu, astagfirullah. Terhadap teman juga, terhadap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita istighfar aja gitu. Nular, ya, Masya Allah ya. Tadi kan secara ilmiah kan kita udah tahu tuh lewat telinga, masih didengar. Ya, nah kemudian tadi kenapa sih kita harus kita diisi diri kita ini dengan ilmu, kolbu kita, jantung kita ini kita perkuat lagi dengan kita baca Quran, ya mengaji dan mengkaji, ya. Karena itu nanti kalau kita yang memulai duluan, itu akan di rumah ini, ya ini akan juga menjadi satu habit nanti. Karena apa yang kita lakukan bisa dilihat oleh anak, bisa dilihat oleh pasangan hidup, bisa dilihat oleh orang rumah. Bahkan kadang-kadang mereka nggak ngelihat aja, ya gelombang kita ini jalan. Ya, ini Kang 4 slide, janji 5 menit. Oke, siap. Nih, isi nih di otak sama di jantung ya, dengan kajian-kajian. Nah, itu nggak cuma ngendap di otak kita. Ini isi otak kita bisa jalan ke sekeliling kita. Karena apa? Karena ada gelombang. Ya. Ini dia jalan, dia mewarnai sekeliling kita. Bahkan ini gelombang ini bisa tembus rumah kita sampai ke orang-orang sebanyak-banyaknya. Gelombang. Itulah kadang kalau pemikiran gini, pemikiran baik kita ini ya, kita sedang pikirkan di rumah hari ini, di kamar, itu bisa loh terbroadcast ke kamar sebelah kamar anak. Sampai ke suami yang di kantor, sampai ke tetangga, itu bisa begitu, karena ini udah diteliti. Nah, kemudian jantung juga begitu, karena jantung itu ada listriknya, tadi ya, makanya kenapa duk-duk, sama tadi ada di serambi kanan tadi sel-sel yang berlistrik tadi, maka jantung malah mempunyai ya medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Maka tadi pagi barangkali saya ditanya, Bu Isa, ya terhadap listrik atau medan atau law of attraction, mana lebih kencang pikiran atau perasaan? Perasaan. Karena perasaan salah satu fungsi dari kolbu kita ini, jantung ini. Nah, artinya seluruh tubuh kita ini akan keluar gelombang. Dia keluar, bentuknya gelombang energi. Ini nularin sekeliling. Oke deh, kalau nggak percaya bahwa ini bisa tembus rumah kita sampai kemanapun, oke lah, satu rumah lah yang kita bisa warnai gelombang itu. Ya. Nah ini dia, makanya dia keluar seperti ini. Memang paling dahsyat dari jantung. Nggak kelihatan Bu Aisyah, memang Allah tidak kasih kita lihat, karena kalau kita lihat ribet. Teman-teman coba lihat ini 3 menit aja, pusing. Makanya Allah bikin ketetapan, nggak usah lihat gelombang-gelombang yang jalan di badan kita. Memangnya untuk apa gelombang ini? Gelombang inilah yang membawa isi pikiran dan isi jantung kita, isi kolbu kita. Gelombang ini juga yang membawa doa kita. Gelombang ini juga yang membawa niat kita. Dan gelombang ini ada magnetnya, karena di jantung ini ada magnet.
dia akan menarik peristiwa seperti apa yang kita doakan, seperti apa yang kita niatkan, dan seperti apa yang kita pikirkan dan kita perasakan. Itulah mengapa kita sebisa mungkin ya move on. Naikkan level energi negatif tadi ke level energi emosi yang positif. Come on, move on. Kalau trauma-trauma lalu nanti itu kita terapi, ya. Kalau yang sekarang yang bukan jadi trauma, ya naikkan supaya ini keluar ini, ya kebaikan-kebaikan ini keluar, nggak hanya terkurung di otak dan di jantung, keluar ini keluar. Dan ini akan menular. Itulah makanya kenapa ada nama gelombang wakaf. Supaya kebaikan orang senang berwakaf itu menular. Makanya ada gelombang wakaf. Seperti itu. Ya, sahabat-sahabat Villa ya. Jadi sekali lagi inilah yang terjadi di tubuh kita, Masya Allah. Dan inilah yang nanti kita bisa ya senantiasa perkuat dia, gelombang ini. Gelombang ini dikuatin dengan apa sih Bu Isa? Sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, wakaf, itu dia kuat. Yang paling ringan apa yang bisa kita lakukan dan memperkuat? Wudhu. Wah, Insya Allah. Kalau nanti yang dia kuat dan panjang secara otomatis apa Bu Isa? Ibu hamil dan bertambahnya usia, lanjut usia. Jadi please sahabat-sahabat yang ibu-ibu yang hamil, misalnya memang nggak rencana hamil terus hamil, sambutlah kehamilan. Ya Allah, aku hamil. Berarti 10 bulan gelombangku panjang banget. Buat apa sih gelombang panjang? Buat narik doa, narik niat, ya, narik keberuntungan-keberuntungan. Kenapa ibu hamil panjang gelombangnya? Karena dari badannya dan dari si janin. Janin itu udah ada gelombangnya loh. Udah ada listriknya. Ya. Juga satu lagi, sambut masa lanjut usia dengan gembira. Kenapa? Karena semakin lanjut usia, gelombang kita semakin panjang. Doanya orang yang lebih tua usianya atau dituakan atau orang tua kita yang kalau masih ada, amin mereka lebih dahsyat daripada kita anak muda. Maka anak muda disuruh hormati orang tua tuh karena itu salah satunya. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang Bu Isa bisa sampaikan, Kang Yusuf. Masya Allah lebih kurangnya mohon maaf. Oh tadi ada satu tuh, tadi hampir terlupa ya. Kalau anak-anak dibentak, dimarah tuh apa yang terjadi Bu Isa di listriknya hangus. Kok hangus? Kan tadi di otak ada listrik. Loncat dia, kaget, tung untuk hangus. Istilahnya hangus. Ya, memang terus nanti sinyal ininya jadi apa? Ya itu tadi. Ya, ada loncatan listrik sehingga nanti dia mengikat. Neurotransmitter di situ zat kimia mengikat sehingga membentuk memori traumatik. Nah, itu tadi. Ya. Jadi kurang lebih kayak gini, Kang. Mudah-mudahan sudah kejawab semua tadi yang disampaikan oleh Kang Yusuf. Ya, dibacakan Kang Yusuf. Enggak, Kang?